Di ruangan ini ada nggak karena sakit maka imannya sekarang meningkat kepada Allah? Ada nggak? Yang karena sakit maka dia mulai mendatangi masjid dan sholat 5 waktu. Yang karena sakit kemudian orang berhijrah, Allahnya senantiasa hikmah lebih besar daripada musibah. Tapi jangan berkata kalau begitu aku ingin tetap sakit saja. Tidak, karena perintah untuk berobat itu diturunkan, ya. Ya, Rasulullah SAW, hamba-hamba Allah, membagi penyakit menjadi 2. Beliau mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit-penyakit atau ad-daun itu ada dawa untuknya, ya. Daun itu penyakit fisik, ya. Lutut mulai pegel ya. Kemudian apalagi kepala, ya, kaki, itu penyakit fisik, daun. Obatnya apa? Ad-dawa. Lambung lapar, obatnya makan. Jadi kalau penyakit fisik, obatnya adalah obat-obat yang nampak oleh manusia. Nanti perlu tabib atau dokter atau herbalis, ya, yang menentukan obat untuk penyakit fisik ini, ya. Nanti yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Nah kemudian hamba Allah, apa saja tuh cirinya? Kalau ad-daun ini, penyakit fisik ini terdeteksi, terlihat oleh dokter, ya. Kemudian ada di dalam perut, jantung, otot, tulang, organ-organ tubuh yang nampak, ya. Obatnya adalah seluruh hal yang ada di permukaan bumi. Kenapa demikian? Manusia terdiri dari unsur ruhani dan unsur jasmani. Ruhani itu unsur langit, jasmani itu unsur bumi. Unsur bumi dari 2 hal, air dan tanah, hamba Allah. Ya, air dan tanah. Unsur langit apa? Ruh dari Allah Ta'ala. Ketika ruh ini bertemu jasad, nanti lahirlah jiwa. Nah kalau jiwa adalah penyakit ketiga, namanya psikosomatik. Nah atau penyakit psikis disebutnya. Nah, kalau penyakit psikis beda lagi ini hamba Allah, ya. Kita ambil dulu penjelasan yang penyakit ruhani. Penyakit ruhani itu apa? Penyakit yang rahasia, begitulah gampangnya. Penyakit yang tidak terdeteksi. Penyakit yang terletak di dalam ruhani manusia atau di dalam kolbu manusia. Kata ibu saya sakit hati Ustadz melihat suami demikian. Nah itu penyakit yang tidak nampak oleh mata, tetapi ada di dalam dada, terasa begitu. Marah, tersinggung, ya. Itu penyakit hamba-hamba Allah. Juga sihir yang letaknya di dalam kolbu manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Setan yang membisikkan rasa was-was di dalam kolbu manusia. Baik hamba Allah, bisa diambil dulu ya, penyakit fisik, penyakit rohani. Kalau penyakit fisik itu pada tubuh yang tercipta dari unsur bumi, obatnya ada di permukaan bumi, namanya daun, obatnya dawa. Kalau penyakit ruh itu dari langit, unsur langit, maka obatnya pun adalah sesuatu yang turun dari langit. Apa itu yang turun dari langit? Tadi disebutkan mau'idhah mir rabbikum wasyifaun lima fi sudur. Lihat, mau'idhah yaitu Al-Qur'an, ya. Mir rabbikum dari Rabbmu, wasyifaun sebagai penyembuh, bukan wadawa. Lihat di sini, sangat cantik sekali, sangat indah sekali. Bukan pengobat, tapi penyembuh. Wasyifaun lima fi sudur, penyakit yang ada di dalam dada. Apa itu? Jantung, kolbu, hati, perasaan. Begitu hamba Allah. Nah, ya, wasyifaun lima fi sudur, namanya marad. Obatnya adalah syifa, yang menyembuhkan adalah asy-syafi. Jadi kalau Bapak mengatakan ini nak minum obat, minum pil ini untuk penyembuh penyakit kamu, itu salah. Minum pil ini sebagai obat penyakit kamu, nanti Allah yang sembuhkan, begitu. Tapi Al-Quran itu bukan obat. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu obat, keliru. Sebetulnya Al-Quran adalah penyembuh, syifa,
Itu dalam etimologi bahasa Arab ya, begitu hamba Allah yang. Jadi Al-Quran bukan dawa tetapi syifa. Baik. Perbedaan penyembuhan penyakit ruhani atau penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan pada jiwa dan gangguan setan, dan penyembuhan yang dilakukan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter itu seperti apa? Kita lihat pada slide berikutnya, Mbak Allah ya. Slide berikutnya ini kita akan membahas penyakit fisik, psikosomatik. Penyakit jiwa yang berdampak kepada tubuh. Contohnya schizofren. Contoh lainnya lupus atau autoimun. Contoh lainnya kanker, hamba Allah. Kanker itu disebabkan oleh sel yang bermutasi secara radikal, disebutlah tumor. Melahirkan benjolan. Seluruh benjolan di dalam tubuh namanya tumor menurut kedokteran. Tetapi yang mutasinya radikal, yang cepat mengembang, itu pasti kanker. Ya, pasti kanker. Nah, hamba Allah, kanker itu sebabnya adalah sel-sel yang bermutasi secara tidak terkendali. Sampai detik ini, sampai saat ini saya bicara, belum ada yang bisa menyimpulkan atau mengetahui kenapa sel ini bermutasi. Belum ada sebabnya. Belum ada yang menemukan sebabnya, apalagi obatnya. Kalau pohon bazakah ya, itu mengobati sakitnya. Karena kita buka juga rawatan untuk kanker gratis ya. Insyaallah hamba Allah yang muliakan, dan alhamdulillah sudah ada yang sembuh. Hamba Allah yang muliakan, kalau bazakah itu menghilangkan sakitnya, dan itu tidak permanen ternyata. Ya. Kalau laser atau kemo itu membunuh selnya, membakar sel yang telah bermutasi tadi, nanti konsekuensinya sel lain ikut terbakar, maka rambut menjadi rontok. Maka menjadi lazim kita melihat orang yang di kemo itu dibotakin. Kenapa? Agar tidak terlihat rontoknya, salah satunya. Hamba Allah, sel yang bermutasi ini tidak diketahui sebabnya apa. Kalau tidak diketahui berarti goib. Kalau goib berarti masuk kategori penyakit yang marad tadi. Obatnya pasti syifa. Ada buktinya Ustaz bahwa kanker sembuh dengan Al-Quran? Ada. Ya, Dr. Abdul Daim Al-Kahel telah membuktikan bahwa sel kanker itu hancur dengan Al-Quran. Ini pada penjelasan berikutnya, insyaallah selepas duhur. Hamba Allah yang mulia. Nah, ini dia namanya psikosomatis. Penyakit yang ada di dalam ruhani manusia atau psikis manusia yang berdampak pada fisik. Contoh lain diabetes. Ada yang mungkin bundanya ya diabetes, glukoma. Ya hamba Allah. Dari mana glukoma ini? Glukoma ini dari diabetes yang akut, yang parah maksudnya ya, yang telah kronik. Kemudian diabetes itu dari mana? Diabetes itu dari pankreas, fungsi pankreas yang tidak sempurna atau overload. Pankreas ini akan overload kalau manusia itu senantiasa dalam tekanan marah, maka hasilnya diabetes. Kalau tekanannya sedih, maka nanti akan jadi glukoma. Glukoma itu penyakit pada ya organ kelenjar air mata yang kemudian tertampung di dalam kelenjar mata. Ini kenapa? Tekanan kesedihan. Ya. Nah, hamba Allah yang muliakan, tekanan marah, tekanan kesedihan, kegelisahan itu bisa disebabkan dua hal. Yang pertama karena nafsu syahwat ya, nafsu manusia atau jiwa. Yang kedua adalah setan, bisikan was-was dari setan, baik setan yang internal ataupun setan yang eksternal. Nanti setan yang eksternal itu dibagi tiga: sihir, jin nasab, ya, ataupun ya penyakit-penyakit lainnya yang datang dari luar. Hamba-hamba Allah yang muliakan, lihat biar tidak terlalu jauh ya. Jadi ada penyakit rohani, penyakit jasmani, penyakit yang ketiga penyakit jiwa yang berefek kepada tubuh.
Contohnya tadi yang sakit kepala, ada yang sampai vertigo enggak sakit kepalanya di ruangan ini? Ibu ada di belakang ya. Baik. Ibu pernah cek ke dokter tidak? Pernah. Sebabnya apa? Belum diketahui. Biasanya ya, vertigo itu sebabnya Bapak dan Ibu sekalian adalah luka di dalam lambungnya. Luka lambung. Tahu nggak kenapa lambung bisa luka? Karena terlalu banyaknya asam lambung. Nah, asam lambung ini diproduksi dari mana? Dari tekanan, kegelisahan, dan aktivitas otak lainnya. Dan otak manusia atau pikiran manusia dipengaruhi oleh perasaan manusia. Jadi yang internal dari perasaan, yang eksternal dari tekanan pikiran. Begitu hamba Allah. Maka kalau lambungnya diobati, lukanya Bu diobati, kepalanya akan sembuh, permanen sembuhnya pada kepalanya. Tapi kalau lambungnya luka, dia akan sakit lagi. Lalu bagaimana mengobatinya? Diobati pikirannya. Maka dokter mengatakan jangan banyak berpikir, katanya kan? Jangan banyak gelisah. Sebetulnya bukan dengan kata jangan, tapi bagaimana membuat seseorang itu tidak banyak berpikir. Caranya gimana? Jangan banyak ambisi, gitu ya. Disederhanakan. Dalam Islam itu juhud. Ada juga banyak ambisi agar tenang gimana? Zikir, Quran, salat, ilmu tentang akhirat. Nah, begitu hamba Allah. Itulah yang disebut syifa yang bisa masuk ke dalam dada dari salat, dari zikir, dari baca Quran, dari ilmu-ilmu keyakinan tentang akhirat, menenangkan hati, menenangkan pikiran, mengurangi asam lambung, luka lambungnya akan sembuh secara pelan-pelan. Barulah saat recovery-nya kita jangan makan sambal, begitu. Ya. Nah, begitu hamba Allah. Atau ya, kalau mau mengobati vertigo tanpa zikir, tanpa Quran, minum madu. Ya, madu itu dalam 24 jam bisa merapatkan luka. Tapi madunya madu tertentu yang bisa mengobati, merapatkan luka secara cepat. Begitu hamba Allah ya. Baik hamba Allah yang muliakan. Tadi yang sakit kepala dan sakit dada, lalu sakit perut. Sebelum sakit kepala itu biasanya sakit di dada jantung dulu ya. Jadi dari jantung berdebar-debar, kemudian lambung, kemudian kepala pusing, kemudian lambung mulas. Selanjutnya itu Bapak sekalian, kalau Anda dibacakan Quran berdebar-debar, nanti selanjutnya itu adalah terasa pusing ya. Tahap selanjutnya ada yang keraksukan, seperti mohon maaf ada yang berteriak di belakang tadi ya. Itu kalau diurut pasti perasaannya dari perasaan berkecamuk di pikiran lalu teriak. Ada juga yang muntah. Jadi prosesnya dari jantung, perasaan berdebar-debar, pikiran pusing ya. Ada yang keraksukan diambil setan, ada yang muntah. Yang muntah itu berarti tidak diambil setan. Dia ya naik asam lambungnya dan lalu muntah secara tiba-tiba. Biasanya kalau habis muntah segar perasaan, tidak lagi ngantuk, begitu ya. Nah ini jadi yang ngantuk berarti harus dibacain Quran lebih banyak, ya harus dibacain. Kalau dibacain tidak sembuh gimana? Ditalkin bisa, dibisikin. Talkin itu gimana caranya? Ada yang sudah ikut daurah pemakaman? Ya. Dibacakan la ilaha illallah gitu ya. Dia bangun.